Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, obrolan kita kali ini terkait dengan masalah obat hati. Kita akan membahas obat hati yang kedua, yakni sholat wengi lakonono. Jadi ada kita simak dulu ya puji-pujiannya, puji-pujian dalam bahasa Jawa tentunya. Tombo ati iku ono limang perkara, maca Quran angen-angen sama nane, kapindone sholat wengi lakonono, kaping telu wong kang sholih kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwi, salah sawijine lamun bisa lakonono, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Kaping loro salat wengi lakonono. Saudara sekalian, kita membahas yang pertama, kita sudah bahas tentang tombol ati yang maca Quran angen-angen sama maknanya ya. Membaca Quran dengan memperdalam maknanya. Ya, karena Quran adalah bahwa syifa wa rahmah wa malidzalimina illa khasara. Jadi Al-Quran itu sebagai obat bagi kita, dan bagi orang-orang zalim akan merupakan sebuah kerugian saja. Nah, obat hati yang kedua, kaping pindo sholat wengi lakonono. Yang kedua, lakukanlah sholat malam. Jadi pada sebagian malam ini, sholat malam juga merupakan bagian dari ciri ibadur rahman. Juga di sini sholat malam itu ditegaskan bahwa sholat malam itu untuk agar kita ada pada posisi yang terpuji, mulia. Ya. Dalam hal ini Allah berfirman tentang sholat malam, wan minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Bahwa pada sebagian malam bertahajudlah kalian, wa fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, di mana ibadah tambahan itu akan menjadikan diri kita diposisikan pada asa ayat asaka robuka maqama mahmuda. Allah akan menempatkan kita pada posisi mahmuda, pada posisi paling terpuji.
pada posisi terpuji. Jadi itu adalah obat hari yang kedua, salat malam, di mana kita akan diposisikan pada posisi yang terpuji. Jadi hal-hal yang paling dalam, hasad, hasud dan sebagainya itu akan hilang, karena dengan ditempatkan ke tempat yang mulia, artinya juga akan ditempatkan kita sebagai seorang yang memiliki qalbun salim, atau selain qalbun salim, atau kita juga ditempatkan pada orang yang memiliki nafsul mutmainah, karena yang posisi yang paling mulia dari hamba-hamba Allah yang dipanggil ke surganya Allah adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim, yang memiliki nafsul mutmainah. Sebagaimana kita sudah pahami bersama bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita bisa lihat, bahwa dengan hati yang bersih, dengan salat malam ini kita akan ditempatkan kepada posisi yang mulia, yaitu orang-orang yang memiliki qalbun salim, yang memiliki nafsul mutmainah, yang pada akhirnya akan dipanggil Allah SWT untuk masuk dalam golongan kelompok hambanya ibadur rahman, dan juga pada kelompok yang akan masuk surga. Itulah hal yang terkait dengan salat malam. Di sini saudara sekalian menggunakannya diksi fatahajat atau tahajud. Fatahajat itu adalah tahajud, bangun setelah tidur, ya. Jadi setelah tidur. Nah, jadi kita tidur dan kita bangun melakukan apa yang disebut sebagai salat tahajud, fatahajat bihi nafilatallah, sebagai ibadah tambahan nafilah. Asa karubuka maqamah muda. Nah, tadi kita sudah jelasin posisi mulianya adalah qalbun salim, karena kita kaitannya dengan obat hati, berarti hati kita akan tentram, dan hati kita akan sembuh dengan menjadi qalbun salim atau nafsul mutmainah, di mana kita mendapatkan panggilan khusus untuk masuk surga, yakni nafsul mutmainah. Itulah saudara sekalian, karena kita tadi katakan bahwa ini terkait dengan masalah tahajud, ya, bangun tidur, ya, bangun setelah tidur bangun sholat. Nah, itu tahajud. Nah hal yang paling kita yang paling mulia, waktu yang paling mulia dari malam itu adalah sepertiga malam bagian akhir, ya, sepertiga malam bagian akhir, karena pada sepertiga malam bagian akhir itu Allah tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita sudah jelasin pada saat itu Allah memberikan mengabulkan semua doa, mengabulkan semua permintaan, dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita punya dosa-dosa, sehingga hati kita tidak tentram, sehingga sakit hati kita bertambah, maka akan menjadi tasyiatul qulub ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena ampunan itu atau istighfar itu adalah solusi bagi semua masalah. Jadi yang obat hari kedua adalah sholat malam. Sholat malam ini akan membersihkan diri kita, menyehatkan hati kita, karena kita akan menjadi orang yang mulia, yang memulai qalbun salim, dan kita juga akan menjadi hamba-hamba Allah yang nafsul mutmainah, yang juga adalah bagian dari salah satu nafsul yang akan dipanggil ke surga Allah nanti. Nah, jadi sekali lagi kita melakukan bangun malam ini sebaiknya memang pada sepertiga akhir malam, di mana semua doa dikabulkan, istighfar diampuni dan sebagainya. Nah, sepertiga malam ini ya tentu saja sebelum waktu-waktu
waktu-waktu subuh ya, waktu-waktu subuh. Jadi sebelum, yang ada baiknya juga memang beberapa waktu sebelum subuh kita bangun ya. Beberapa waktu sebelum subuh, katakanlah subuh sekarang itu 04.35-an ya, 04.35, 37 kita di Jogja ya, di Jogja kita katakanlah bangun jam 4, setengah jam bisa untuk tahajud dan sebagainya. Dan tentu saja kalau sudah jam sebegitu berarti kita sudah cukup istirahatnya, sehingga kita tetap fresh untuk melakukan ikhtiar secara fisik selain ikhtiar secara spiritual. Itulah hal-hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ikuti terus channel kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.